Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yangga Punagusti dengan NIM 2019-1060 akan menjelaskan tentang apa itu digitasi peta. Digitasi peta adalah suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital, di mana dapat menambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Pada saat ini, proses digitasi biasanya dilakukan dengan menggunakan komputer atau sering disebut digitasi on-screen, di mana komputer dilengkapi software pemetaan seperti ArcGIS, ArcView, atau yang lainnya. Proses digitasi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu digitasi menggunakan digitizer dan digitasi on-screen. Sumber data peta. Sumber data peta yang kita gunakan dalam digitasi itu ada beberapa, yaitu data raster seperti gambar, data tabular, data hasil pengukuran lapangan, decimal degree, dan degree minute second. Syarat memiliki image raster. Syaratnya yaitu memiliki koordinat acuan yang jelas dan akurat, memiliki skala, memiliki bagian dan batas yang jelas, arah utara yang jelas. Proses digitasi dan tujuan digitasi. Proses digitasi dilakukan dengan mengklik lajur dan jalur garis, batas tepi dari objek yang ada, seperti jalan, sungai, batas bidang tanah, bangunan, dan lain-lain. Proses ini biasanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan data yang dihasilkan. Apabila kita hanya ingin membuat peta jaringan jalan, maka kita cukup melakukan digitasi pada objek jalan, sedangkan objek yang lain dapat diabaikan, sehingga hasilnya berupa jalan. Digitasi peta bertujuan untuk mengubah data raster ke dalam bentuk data vektor, sesuai dengan pengelompokan yang dibuat berdasarkan objek yang sama. Misalnya untuk jalan, rumah, tanah kering, vegetasi, dan lain sebagainya. Digitasi peta yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik on-screen, digitasi pada layar komputer. Proses digitasi akan menghasilkan suatu file dengan format shapefile atau .shp, yaitu format data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan atribut dari fitur geografis. Format data SHP disimpan dalam satu set file terkait dan berisi dalam satu kelas fitur. Format data ini berisikan tentang data referensi geografis yang didefinisikan sebagai objek tunggal seperti jalan, sungai, landmark, dan lain-lain. Data yang disimpan dapat berupa titik, garis, dan poligon. Penggunaan jenis data tersebut tergantung dari objek yang terekam. Nah, setelah kita tahu tentang digitasi peta, selanjutnya kita akan praktek bagaimana cara mendigitasi suatu peta. Nah, sekarang kita sudah ada di ArcMap. Hal pertama yang dilakukan untuk mendigitasi yaitu dengan cara kita harus mendefine terlebih dahulu koordinat sistem yang mana yang akan kita gunakan pada peta kita. Caranya yaitu dengan cara klik di view ini, lalu data frame properties, lalu kita bisa cari koordinat sistem kita. Kita menggunakan projected coordinate system, lalu ke UTM dan WGS 1984, lalu karena saya ada di Jawa Timur dan ada di lebih tepatnya di Bondowoso, kita menggunakan Southern Hemisphere, dan lokasi Bondowoso itu ada di 49S. Kita bisa klik 49S dan klik OK. Nah, setelah ini kita bisa load peta yang akan kita gunakan. Jadi cara langsung di drag and drop. Nah, kita bisa zoom dengan cara klik yang ini. Pulau Jawanya belum ter... Kira-kira Bondowoso ada sebelah sini. Nah, di sini kita terlihat bingung. Kenapa? Karena tidak ada acuan, kita tidak pada nama di sini. Di sini cuma ada garis-garis.
Gimana cara memunculkan namanya? Kita bisa melakukannya dengan cara klik kanan, lalu properties, nah di labels kita centang labels featured in this layer dan label field diganti ke ini, nama BC. Klik OK, maka akan muncul nama dari tiap daerah. Nah, Kelurahan Kademangan adalah tempat saya tinggal. Lalu, gimana cara selanjutnya? Yaitu dengan cara klik katalog, new, shapefile, kita beri nama batas administrasi. Feature type-nya karena kita membuat daerah, maka kita suatu daerah karena kita bisa menggunakan polygon. Lalu koordinat sistem kita menggunakan 49S. Klik OK. Lalu selanjutnya kita batas administrasi, klik kanan, edit feature, start editing. Continue. Kelurahan Kademangan diklik, lalu kita bisa copy dengan cara Ctrl C, lalu paste dengan cara Ctrl V, paste di batas administrasi, klik OK. Nah, setelah berganti warna, artinya kita berhasil. Kita bisa stop editing. Do you want to save your edits? Klik yang yes. Setelah gimana cara kita melihat apakah kita berhasil atau tidak? Kita bisa dimatikan, hilangkan centangnya di batas desa terbaru ini. Nah, sudah tercopy kan? Itu tandanya kita berhasil. Karena sudah tidak dipakai, kita bisa remove. Gimana cara kita mendigit jalan, permukiman, sawah, dan lain-lain? Kita harus mempunyai referensi. Dan referensi yang akan kita gunakan yaitu base map yang sudah tersedia di ArcMap. Itu adalah suatu fitur di ArcMap yang membantu kita dalam mendigitasi peta. Kita bisa klik yang ini, add base map. Imagery, terus klik add. Perlu diingat bahwa ini membutuhkan internet. Base map ini membutuhkan internet, jadi koneksi kita harus lancar. Nah, sudah muncul. Kira-kira begini keadaan di Kelurahan Kademangan. Nah, gimana cara mendigit? Sedangkan ini tertutup. Kita bisa klik 2 kali di sini, ganti warna, ganti ke holo ini. Outline width kita besarkan, bisa serah kemauan kita. Saya menggunakan 2. Outline color kita ganti jangan hitam karena akan samar dengan warna base map-nya. Kita menggunakan warna yang cerah. Kita di sini menggunakan merah. Klik OK. Nah, kelihatan, sudah terlihat ya. Setelah seperti ini kita bisa mulai mendigit. Caranya kita lakukan yang sama seperti sebelumnya, yaitu membuat shapefile yang baru. New shapefile. Karena kita akan membuat jalan, kita ketik jalan. Feature type, karena jalan itu sebuah garis, kita bisa define-nya, yaitu polyline. Lalu koordinat sistem sama seperti tadi,
UTM Zone 49S. Oke. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita bisa mulai mendigit dengan cara klik kanan di jalan ini, Edit Feature, Start Editing. Ke Create Feature, klik yang jalan. Nah, lihat ke bawah kita bisa pilih yang Line. Kita bisa mendigit. Dalam mendigit kita harus memiliki kesabaran, karena kita tidak tahu seberapa besar peta yang akan kita digit. Nah, setelah selesai satu jalan ini, kita bisa klik kanan, Finish Sketch, dan dilanjutkan ke jalan yang lain. Finish Sketch. Semakin kecil jarak antar titik, maka hasilnya akan semakin detail. Nah, ini kita sudah selesai mendigit jalan. Agak terlihat ya. Kita bisa editor, start editing. You want to save your edit? Yes. Cara melihat dengan jelas bisa dengan cara di base map di uncheck ini. Nah, kira-kira seperti ini jalan di Bondowoso. Ini agak berliku-liku ya. Gimana cara kita menghaluskan jalannya? Kita bisa menggunakan fitur Smooth Line. Fitur Smooth Line bisa diakses dengan cara Windows, Search, ketik Smooth Line. Smooth Line. Lalu klik yang jalan ini. Smoothing tolerance bisa kita sesuaikan ya. Kita menggunakan 10 meter saja. Kita klik OK. Maka komputer ini akan menghaluskan jalan yang telah kita buat. Kita bisa tunggu.
Nah, setelah di smooth line akan muncul shapefile baru, yaitu jalan smooth line ini. Jika kita lihat, bisa dilihat bahwa ini lebih halus. Kita bisa matikan saja, di remove saja. Nah, kita sekarang akan mendigit daerah. Karena ini suatu area, kita harus memilih yang polygon. Shapefile, ini permukiman. Feature type ini kita pilih yang polygon. Lalu description, kita pilih yang UTM Zone 49S. Klik OK. Ini diklik yang hulu saja. Seperti tadi, pilih warna yang cerah. Agar mempermudah, kita bisa matikan jalannya terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita bisa mulai mendigit dengan cara klik kanan, edit feature, start editing. Nah, lalu create feature di kanan ini, permukiman klik, lalu klik yang polygon ini. Kita bisa mulai mendigit. Nah, setelah digit, hasilnya akan seperti ini. Kita bisa melihat jika kita matikan di sini. Kira-kira permukiman di Bondowoso luasnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ini permukiman Bondowoso. Nah, ini di tengah kan ada sawah. Ada sawah. Ini ada sawah juga. Kita bisa mendigitnya juga. Caranya sama seperti permukiman. Kita bisa ke katalog ini. Di kanan, new, shapefile. Kita bisa ketik sawah. Ini diganti polygon. Edit, 49S, oke, oke. Nah, kita bisa mulai mendigitasi. Sawah, klik kanan, edit feature, start editing. Create feature, klik yang sawah, lalu klik yang polygon. Nah, kita bisa mendigit ya. Nah, setelah beberapa saat, sawahnya sudah selesai. Digit sawahnya, bisa dilihat ini sawah, dan ini sawah. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuat titik pada peta. Titik digunakan sebagai penanda bahwa penanda lokasi tertentu. Cara membuat titik kita bisa
buat layer yang baru lagi, klik new, klik yang shape file, kita bisa klik point, feature type point, dan coordinate system kita pilih 49S, klik OK, dan OK. Dan sudah muncul di table of contents, kita bisa mulai menjit ya. Feature, start editing, create feature, klik yang point, construction tool, pilih yang point. Nah, di Bondowoso terdapat terutama di kelurahan saya terdapat. Sebelah sini ada Polres Bondowoso. Ini ada terminal. Lalu di sini ada kelurahan, kantor kelurahan. Kita bisa klik ini. Ini untuk Polres dan ini untuk terminal. Oh iya, lupa, ini stasiun Bondowoso. Dan ini di sekitar sini kira-kira di sekitar ini adalah kantor kelurahan. Nah, setelah selesai, kita bisa editing dulu. Di untuk project, klik yes. Lalu kita akan melabeli, yaitu memberi nama. Kita bisa klik kanan, open attribute table. Kita harus membuat kolomnya yang terlebih dahulu. Kita bisa klik yang ini, add field. Kita bisa tulis nama. Type-nya integer itu angka, float itu angka dengan koma, double itu terdapat 2 data. Teks kita bisa milih teks. Klik OK. Nah, setelah muncul, kita bisa start editing yang ini. Lalu kita bisa tulis. Nah, ini Polres ya. Kita tulis Polres Bondowoso. Yang kedua ini terminal. Yang ketiga ini stasiun. Dan yang terakhir ini kantor kelurahan. Setelah selesai kita bisa stop editing. Ini untuk save artikel, klik yes. Lalu kok masih belum muncul? Nah, cara memunculkannya dengan cara sama seperti tadi, seperti di awal, kita bisa klik kanan, lalu properties, label feature ini layer dinyalakan, label field kita pilih yang telah kita bikin barusan, klik nama, lalu klik OK. Nah, namanya sudah muncul ya. Nah, kira-kira begitu cara mendigitasi peta. Nah, setelah selesai kita bisa kembalikan warnanya. Kita bisa pilih batas administrasi. Kita pilih yellow ini. Nah, untuk pemukiman kita bisa pilih ini, terserah ya, suka hati kita. Nah, maaf, jalannya belum dimasukkan. Nah, ini. Nah, kira-kira seperti ini cara mendigitasi peta. Terima kasih, saya Angga Purnagusti dengan NIM 2019-1060-1040. Izinkan mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.